warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare kembali hadir menemani aktivitas Anda dengan sejumlah informasi terkini seputar kota Parepare. Tetap bersama saya Jauhar Manika dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Dalam jangka waktu 1 tahun penanganan kasus korupsi di kota Parepare, Kejaksaan Negeri berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar 150 juta rupiah. Untuk memperingati Hari Ulang Tahun Bakti Adiaksa ke-60, Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Parepare ungkap penanganan kasus korupsi selama kurun waktu setahun, mulai dari tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 saat ini. Pengungkapan ini melalui rilis pers yang digelar di Kejaksaan Negeri Parepare pada siang kemarin di Pos Pelayanan Terpadu Sipakainge Kejari Parepare. Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus Fauzia membeberkan bahwa pihaknya dalam jangka waktu setahun menangani kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Parepare telah berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara selama setahun dengan total sebesar 150 juta rupiah yang berasal dari uang denda pada kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Parepare. Itu adalah Dr. Andes Haji Amban bin Ambardullah 50 juta, Muhammad Syukur 50 juta, Taufikur Rahman 50 juta. Nah, jadi total uang negara yang diselamatkan pada tahun 2019 per 27 sampai dengan 2020 itu 150 juta. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, Polsek Ujung sidak pedagang-pedagang maupun konsumen yang bertempat di area Pasar Labukang, Kota Parepare. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Kapolsek Ujung Polres Parepare, Kompol Muhammad Aris SPD bersama pengelola pasar. Berikut informasi selengkapnya. Polsek Ujung melaksanakan sidak dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona yang bertempat di area Pasar Labukang, Kota Parepare. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pedagang maupun konsumen di pasar tersebut masih tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam proses jual beli. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ujung Polres Parepare, Kompol Muhammad Aris SPD bersama pengelola pasar, dengan sasaran dalam giat tersebut adalah pedagang pasar Labukang dan pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak dan tempat cuci tangan. Dalam kegiatan tersebut masih ditemukan adanya pedagang yang tidak menggunakan masker dan ditemukan pengunjung yang juga tidak menggunakan masker. Sehingga lebih lanjut, Kapolsek memberikan arahan dan himbauan agar para pedagang dan pembeli ini segera menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Kemudian Polsek melakukan apa hari ini? Ya, kita lakukan kegiatan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID. Ini di mana dilaksanakan? Ini kita di Kompleks Pasar Labukang. Ya, di tempat-tempat umum lah, seperti pasar dengan tempat-tempat masyarakat berkerumun. Kita himbau supaya atur jarak, menggunakan masker. Kalau sampai saat ini bagaimana masyarakat melihat? Alhamdulillah, ya tinggal sebagian kecil yang kurang disiplin. Tapi ya kita sudah ingin menggunakan. Ini ada harapannya untuk masyarakat? Ya, harapan kita untuk menggunakan masker semua, selalu menyiapkan untuk cuci tangan, jaga jarak. Ada kegiatan-kegiatan mata rantai penyebaran. Ya, untuk memutus mata rantai COVID. Erwin TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Pemirsa, bantuan terus mengalir bagi korban bencana banjir Bandang Luwu Utara. Kali ini bantuan yang datang berasal dari komunitas Persatuan Bugis Sedunia Masek Diki. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Persatuan Bugis Sedunia Masek Diki atau PBSM Kota Parepare mengirimkan ratusan paket bantuan untuk korban bencana banjir di Masamba Luwu Utara pada Rabu 22 Juli 2020. Paket bantuan tersebut berupa makanan, obat-obatan, pakaian bekas layak pakai, air mineral, beras dan kebutuhan pokok lainnya yang diangkut menggunakan 1 unit kendaraan truk. PBSM Parepare ditunjuk sebagai sekretariat penggalangan donasi untuk mengumpulkan semua donasi baik dari PBSM yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri.
Ketua Wilayah PBSM Kota Parepare Nilwan Mas Sepe mengatakan, donasi yang terkumpul berasal dari sumbangsi langsung para anggota PBSM, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagian juga diperoleh dari hasil turun ke jalan menggalang donasi dari para pengendara. Asalnya ini kami yang sudah mempunyai grup wilayah masing-masing, yang yaitu grup WA. Kami mengumpulkan dana dari teman-teman itu, dan juga kami turun ke jalan bersama teman-teman di beberapa wilayah untuk mengumpulkan dana, dan terkumpullah semua dana yang sekitar itu tadi. Bantuannya itu berupa apa saja nih Pak yang mau dibawa ini? Ada beras, pakaian bekas layak pakai yang sudah kita sortir kembali, terus air mineral, obat-obatan, sembako. Persatuan Bugis Sedunia Masjid Diki atau PBSM sendiri merupakan sebuah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah penghubung atau sarana informasi untuk mempererat silaturahmi antara para suku Bugis yang berada di Indonesia maupun yang sedang merantau di luar negeri. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Al-Fatih yang bertempat di Jalan Mati Rotasi Baru, Kota Parepare dilakukan pertama oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Mas Guntur Laupe. Acara peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Forkopimda Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe datang ke Parepare untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Fatihah di Jalan Mati Rotasi Baru, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada Selasa 21 Juli 2020. Kapolda Sulawesi Selatan datang ke Parepare didampingi Ibu Ketua Bayangkari Sulawesi Selatan, Nyonya Anneke Mas Guntur, Ustadz Kondang Dr. Dasat Latif, serta beberapa pejabat Polda Sulawesi Selatan. Acara peletakan batu pertama ini juga dihadiri Forkopimda Kota Parepare, di antaranya Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Ketua DPRD Haja Andi Nurhatina Tipu, Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto, Kepala Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar, serta pimpinan SKPD, Camat dan Lurah. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim turut mengapresiasi pembangunan masjid yang dilakukan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe untuk warga di Kota Parepare. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe menyampaikan bahwa inisiatifnya membangun masjid ini karena di sekitar tempat tinggalnya waktu kecil tersebut belum ada masjid yang terdekat. Beliau pergi, terus terang tidak ada yang mewarisi, sehingga warga sekitar sini, khususnya daerah yang ini dianggap tertinggal agamanya. Namun alhamdulillah perjalanan waktu, alhamdulillah sudah banyak tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh agama muda pun juga sudah banyak di kampung ini. Karena pertimbangan itu masjid cukup jauh, sehingga saya terpanggil untuk mengumpulkan saudara saya, mengumpulkan kawan-kawan saya kira-kira mau mengifak untuk pembangunan masjid yang kami rencanakan sebelumnya. Alhamdulillah saat ini, sekalian, saya ketemu dengan Hadianto yang tadi berdiri. Beliau adalah orang Parepare asli dan sosialnya cukup tinggi, seorang pengusaha di Batu Licin, bahkan sampai ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Saya lama bersahabat dengan beliau waktu di Batu Licin. Dan alhamdulillah ajakan saya untuk yuk kita sama-sama bangun masjid. Boleh Pak, katanya silakan. Sehingga saya berkomitmen berdua, oke kita bagi saja. Ya, Hajianto bagian tanahnya, silakan dibebaskan dan cari tempatnya. Saya adalah pembangunan masjidnya. Seperti itu rencana awal. Kapolda Sulawesi Selatan berharap pembangunan masjid tersebut bisa rampung hingga 4 bulan ke depan tanpa kendala, sehingga warga di sekitar bisa secepatnya menggunakan masjid berlantai 2 tersebut untuk sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Andi TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, pemirsa, sebanyak 1.500 bibit pepaya jenis California
akan disebar Dinas Ketahanan Pangan di sejumlah ruang terbuka yang tersebar di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare. Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare tengah mengonsep Parepare California dengan menghadirkan bibit pepaya unggul California sebanyak 1.500 pohon yang akan disebar di ruang terbuka hijau atau RTH di 22 kelurahan yang ada di 4 kecamatan di Parepare. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parepare Insinyur Muhammad Nur menguraikan, Parepare California ini merupakan inovasi dalam memperkenalkan buah pepaya California yang sedang booming kepada masyarakat. Selain unggul dalam rasa, pepaya California dengan pohon yang rendah ini juga dapat menambah estetika. Muhammad Nur menambahkan, melalui pepaya ini dapat mewujudkan Parepare California sebagai salah satu wujud visi misi Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan PWS HMH, untuk menjadikan Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap, baik pada pilar kepariwisataan, pendidikan maupun kesehatan. Merupakan salah satu inovasi kami untuk bagaimana supaya tanaman-tanaman yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, terutama pepaya, kami memperkenalkan kepada masyarakat Kota Parepare bahwa California ini memang sangat digandrungi masyarakat sekarang. Karena di samping itu juga tanaman California ini boleh dikata dia punya buah cukup lebat juga dan rasanya sangat manis dan boleh dikata juga biji dari tanaman ini tidak terlalu banyak, ya. Sehingga kami berupaya juga supaya ini menjadi tanaman penghijauan bagi masyarakat Kota Parepare. Di samping juga dapat bermanfaat, dapat juga dipetik hasilnya. Hal senada juga dikatakan Andi Paulangi, Kasubag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Parepare. Konsepnya sebenarnya ruang terbuka hijau. Selama ini ruang terbuka hijau itu lebih ke tanaman yang bunga-bungaan atau pohon-pohonan. Nah, kalau kita lihat di Timur Tengah itu tanaman yang begini berdiri tegak itu sangat cantik. Nah, kami punya pemikiran bahwa bagaimana kalau kita cari tanaman yang memiliki nilai untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kebetulan sekarang kan ini pepaya California lagi booming. Nah, kita coba bagaimana konsepnya. Beberapa ruang terbuka hijau di Parepare yang belum disentuh oleh penataan kita kasih pohon California. Nah, sekarang mulai disosialisasikan. Sebelumnya di Tirusompo kami minta ada lokasinya yang bisa untuk kami tanami California ada. Kemudian kemarin di Wagalumaluang kebetulan ada Ibu Wali sekalian menjadi sebagai promosi bahwa Ketahanan Pangan dia punya inovasi namanya Parepare California dan sepanjang jalan yang sekarang jadi viral itu kita akan tanami tanaman California. Nah, konsepnya nanti karena ini berbuah cepat, mungkin sekitar 6-7 bulan sudah berbuah. Jadi tidak seperti buah yang lain, butuh 1 tahunan. Ini cepat sekali. Jadi mungkin kami punya mimpi bahwa 2021 itu sudah Parepare sudah kelihatan bahwa begitu banyak pepaya California. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, seluruh Kejaksaan Negeri se-Indonesia termasuk Kantor Kejaksaan Negeri Kota Parepare tentunya dengan menerapkan standar protokol kesehatan mengikuti upacara puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 secara virtual. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Perayaan upacara sebagai puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 yang baru-baru ini dilaksanakan berbeda dari biasanya. Tahun ini upacara dipimpin oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara virtual dan diikuti oleh seluruh Kejaksaan Negeri se-Indonesia, termasuk Kantor Kejaksaan Negeri Parepare, tentunya dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin menjelaskan, sesuai dengan tema Hari Bakti Adiaksa tahun ini, terus bergerak dan berkarya, sebagaimana yang diarahkan Jaksa Agung agar seluruh insan Adiaksa Indonesia bersatu padu, menyatukan langkah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta kewenangan sesuai dengan amanah.
Tidak hanya itu, Amir Syarifuddin menambahkan pihaknya akan menjadikan arahan Jaksa Agung sebagai pedoman ke depan. Kami melaksanakan Hari Bakti Adiaksa ke-60 dengan tema terus bergerak dan berkarya. Sebagaimana tadi yang diamanatkan oleh Jaksa Agung bahwa seluruh insan adiaksa di Indonesia bersatu padu, satukan langkah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan amanah yang ada dalam Tridikan Adiaksa untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat. Jadi terkait amanah Jaksa Agung, maka akan menjadi pedoman seluruh jaksa di Kejaksaan Negeri Parepare, khususnya ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pihak Kejari Parepare dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-60 diantaranya Bakti Sosial Serentak se-Indonesia, Anjang Sana ke rumah-rumah Purnaja, dan pelaksanaan lomba-lomba yang tidak mengumpulkan orang banyak, serta melakukan ramah tamah dengan Purnaja yang berdomisili di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rosdin. Saya Jo Harmanika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.